Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Dr. Adrian, dokter yang bertugas pada Poliklinik saat ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Angel dokter. Ibu Angel, bisa Ya. sebutkan nama lengkapnya Ibu? Angelika Fortuna Ngawan. Baik, sekarang usianya sudah berapa tahun? 27 tahun dokter. Oh gitu. Ibu Angel ada keluhan apa Ibu? Eh, Beberapa hari ini muncul Hmm. keputihan dokter. Oh, bisa diceritakan keputihannya? Apakah disertai rasa gatal? Iya, ada rasa gatal, kemudian Hmm. ada berbau dan warnanya itu kuning kehijauan dokter. Kalau boleh tahu kuning kehijauan itu warna apa ya? Warna cairan? Iya, cairannya Oh dokter. gitu. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu, sudah berpasangan? Sudah dokter. Sudah menikah? Iya, sudah. Oke. Kalau boleh tahu suami apakah mengalami hal yang sama atau serupa? Tidak ada. Berarti semua suami tidak ada gejala ya? Iya, nggak Oh ada. gitu. Jadi di sini atas keluhan ibu, sebenarnya saya mengira-ngira itu mungkin infeksi bu ya. Jadi infeksi itu disebabkan biasanya oleh bakteri, bisa juga sih oleh jamur dan lain sebagainya. Untuk mengetahui penyebab jelasnya, itulah tujuannya saya ingin memeriksa swab vagina bu. Jadi swab vagina itu begini, agar ibu tidak bingung. Nanti ibu akan duduk di meja ginekologi dengan posisi kaki litotomi seperti ini. Kemudian nanti ada alat namanya spekulum. Itu akan dimasukkan ke vagina. Itu nanti akan membuka bagiannya sedikit sehingga saya bisa memasukkan swabnya. Swabnya itu nanti akan mengambil sampel ibu. Jadi nanti ditaruh di kaca pemeriksaan. Nanti disitulah saya bisa tahu pasti penyebabnya apa. Tetapi sejauh ini saya menduga itu infeksi ibu. Baik dokter. Kalau swab vagina seperti itu Hmm. sakit tidak ya dok? Nah, Ibu nggak usah khawatir. Jadi Ibu nanti saat diperiksa, mohon tenang dan rileks saja. Nanti akan saya masukkan bagian spekulumnya. Saya akan beritahu kapan saya akan memasukkan spekulum, kapan saya akan menariknya. Jadi Ibu tidak usah khawatir Ibu ya. Baik. Mungkin Ibu memiliki kebingungan atau kekhawatiran selama ini Tidak untuk ada pemeriksaan. lagi dokter. Baik. Berarti sekarang bisa dibaca dulu untuk surat inform konsennya. Jika Ibu menyetujuinya, silahkan ditandatangani di bawah sini Bu ya. Baik. Silahkan. Bu mungkin bisa berbaring di meja ginekologi terlebih dahulu sembari saya mempersiapkan alat-alat dan mencuci tangan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih dok. Sekarang akan dipersiapkan alat yang akan digunakan. Pertama-tama pastikan ruangan memiliki tempat tidur ginekologi dan memiliki lampu sorot tambahan. Kemudian siapkanlah spekulum yang steril. Kemudian siapkan mangkuk kecil yang nanti akan diisi larutan KMNO4. Kemudian nanti dibasahi cotton untuk membersihkan. Kemudian memerlukan sangkelit dan lampu spiritus. Nanti lampu spiritus dinyalakan dan osenya dibakar sampai warna merah membara. Itu artinya ketika sudah merah membara dia steril dan siap dipakai. Kemudian memerlukan cotton swab, kemudian memerlukan handscoon, memerlukan hand rub untuk cuci tangan, memerlukan gunting seperti ini untuk membersihkan bagian dalam. Kemudian memerlukan objek glass. Objek glass diberikan label CFVU. Kemudian memerlukan larutan NaCl fisiologis KOH 10%. Kemudian memerlukan tisu jika diperlukan. Sekarang saya akan mencuci tangan dengan hand rub. Cuci tangan dilakukan dengan 6 langkah. Kemudian memakai handscoon dengan ukuran yang tepat. Sekarang saya siap memeriksa pasien. Baik Ibu, sudah bisa membuka celana dalamnya Bu ya. Karena sudah, mungkin bisa dipastikan pasien sudah berada pada posisi litotomi. Karena pasien sudah berada pada posisi litotomi, sekarang akan membersihkan vulva dengan menggunakan kain kasa yang sudah direndam dengan permanganat. Isi Ibu. Jika sudah, buang kapas tadi. Baik Ibu, sekarang Ibu tenang saja. Ini mungkin ada sedikit tidak nyamannya, tetapi saya akan memastikan bahwa Ibu tetap nyaman. Sekarang saya izin memasang spekulum dulu Ibu ya. Ini sih Ibu. Saya akan memastikan spekulum masuk agak dalam, kemudian memutarnya. Lalu membesarkannya pelan-pelan dan mengunci. Baik, karena di sini sudah terkunci, maka sekarang saya akan memastikan bahwa saya bisa melihat serviksnya. Demi kenyamanan pasien, mungkin dengan mempertimbangkan seberapa dalam spekulum itu dimasukkan sewajarnya. Karena di sini sudah bisa melihat serviks, maka saya akan siapkan cotton swab-nya. Tetapi jika misalnya pasien tadi, karena tadi mengeluhkan ada duh tubuh,
ada baiknya saya bersihkan dulu dengan kain yang sudah direndam permanat lagi. Saya masukkan agak ke dalam, kemudian membersihkannya dari duh tubuh karena sudah membuangnya lagi. Sekarang mengambil cotton tips wipe, dibuka terlebih dahulu. Baik Ibu, di sini sekarang akan saya mengambil bagian cervix, bagian dalam. Kemudian saya akan putar 5-10 detik ya. Karena di sini saya sudah mengambil, ini sebenarnya kedalamannya cukup 1-2 cm saja. Kemudian setelah diputar-putar tadi, dikeluarkan perlahan-lahan. Tadi ada glass object yang sudah saya berikan huruf C. Maka saya akan membuat hapusan di situ seperti ini. Kemudian setelah itu membuang cotton swab tadi, mengambil cotton swab baru. Di sini akan siapkan sediaan basah terlebih dahulu dengan cara sekarang kita akan mengambil bagian fornix. Maka di bagian fornix itu diberikan larutan NaCl dulu, cukup 1 tetes saja. Karena objeknya sudah siap, sekarang saya akan memasukkan ke fornix swabnya. Cari fornix, kemudian di swab di swab kanan ke kiri, putar kanan kiri sama 5-10 detik juga. Ini di fornix posterior ya. Jadi kalau sudah ditarik perlahan-lahan, kemudian di objek glass tadi diambil, masukkan di situ. Karena sudah, sekarang kita lanjut ke bagian dinding vagina. Dibuang dulu cotton swabnya. Jadi di sini akan mengoleskan di bagian dinding vagina. Oleskan kanan dan putar kanan dan ke kiri 5-10 detik juga. Kemudian tarik dan letakkan di kaca yang sudah ada huruf V nya yang menandakan vagina. Karena sudah, sekarang akan mengambil spekulumnya. Spekulum sudah bisa dilepas dengan cara perlahan-lahan. Mungkin Ibu, saya izin untuk membuka spekulumnya ya. Mohon tarik nafas pelan-pelan Bu ya. Kunci dibuka dulu, kemudian pastikan dia agak tertutup sedikit, diputar perlahan-lahan. Pastikan tidak mengenai bagian pasien, dan ketika dirasa sudah tidak ada hambatan, maka sudah bisa ditarik. Dah. Sekarang saya akan melakukan wave test dengan cara mengambil KOH 10%, ditetesi di bagian sekitar bagiannya. Sini akan dicium sedikit. Baik, jika sudah, letakkan di cairan pengsteril. Kemudian sekarang akan dilakukan pengambilan spesimen uretra dengan menggunakan sangklit. Idealnya, karena mungkin di sini alat dan bahannya tidak tersedia untuk korek apinya, idealnya di sini api sudah terbakar dan bakar ose di atas api. Kemudian tunggu sampai merah membara. Jika sudah merah membara, ditarik dan dibiarkan sampai dingin terlebih dahulu agar pasien nyaman. Kemudian setelah ini siap, sekarang cari uretra. Pastikan ini dingin dulu ya. Kalau ini panas itu tidak enak ke pasien. Jika sudah, akan ditarik di 1-2, masukkan maksud saya 1-2 cm di uretra. Jika sudah, ambil objek glass yang ada tulisan U menandakan uretra, diletakkan di sini. Baik, karena sudah, sangklitnya bisa diletakkan di tempat steril juga. Karena sampel sudah terambil, maka sekarang pasien sudah bisa selesai. Mungkin Ibu bisa dipakai dulu baju dalamnya Ibu, sembari saya mungkin melepas APD dan mencuci tangan. Ibu sudah bisa balik ke meja semula. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, karena pemeriksaan sudah selesai, untuk sampel-sampel yang tadi sudah dikirimkan ke lab. Mungkin Ibu tinggal menunggu hasilnya. Nanti akan kami berikan update-nya Ibu ya. Ya, baik. Apakah Ibu memiliki pertanyaan? Belum ada pertanyaan sih, dokter. Oh, belum ada. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih, dokter.